Di video kali ini kita akan belajar soal korelasi antar pair dan market dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mencari cuan di market. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum belajar bersama, bisa like dulu video ini dan nanti jangan lupa share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan update materi trading gratis di channel YouTube ini. Saya juga mengundang Anda untuk join di live trading signal saya yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Seringkali trader itu berpikir begini, gua kok apes banget ya, trading 3 pair, itu semuanya loss, nggak ada satupun yang profit, nggak ada. Hal itu terjadi karena trader tidak paham korelasi pair dan market. Hal ini tanpa disadari meningkatkan risiko dan itu sangat berbahaya sekali. Korelasi adalah hubungan antara dua pair atau lebih, baik pada market forex, indeks, komoditi, maupun kripto. Saya tidak akan membahas semuanya di sini karena akan sangat panjang sekali. Tapi saya akan memberitahukan kepada Anda bagaimana cara mencari korelasinya dan bagaimana juga untuk menggunakannya sebagai strategi trading kita. Ada dua macam korelasi. Pertama adalah korelasi positif, yaitu dua atau lebih pair yang pergerakannya relatif searah. Kemudian ada juga korelasi negatif, yaitu dua atau lebih pair yang pergerakannya relatif berlawanan. Mengapa saya menggunakan kata relatif searah dan relatif berlawanan? Karena yang namanya korelasi itu dia tidak pernah 100% dan selalu berubah-ubah dan tidak pernah sama. Hal ini sangat penting sekali kita pahami di awal agar jangan sampai kita mengira bahwa yang namanya korelasi itu adalah sebuah kepastian. Kita akan mulai bagaimana cara mencari korelasi tersebut. Chart yang sedang Anda lihat ini adalah chart gold atau XAU-USD di time frame daily. Kita akan mencari korelasi antara gold dengan EUR-USD. Di TradingView kita bisa melakukan hal ini dengan sangat mudah sekali. Kita tinggal klik saja tanda plus ini ya, tombol tanda plus ini ya teman-teman, yang merupakan tombol compare symbol ya. Lalu kita tinggal ketik saja EUR-USD begitu ya. Kita ketik EUR-USD lalu kita tinggal tambahkan saja per EUR-USD ke dalam chartnya seperti ini ya. Kita klik saja nih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maka akan keluar yang di atas ini adalah pergerakan gold, sedangkan yang di bawah ini adalah pergerakan EUR-USD. Agar supaya enak lihatnya ya teman-teman, kita samakan aja bentuk chartnya. Karena yang EUR-USD yang di bawah ini itu bentuk chartnya adalah line chart ya teman-teman, sedangkan goldnya itu dia masih dalam bentuk candlestick ya. Oleh karena itu ini goldnya kita samakan aja ke line ya, ke line chart ya teman-teman, supaya kita bisa melihatnya dengan lebih enak begini ya. Jadi sama-sama line chart. Kalau kita perhatikan chart korelasi ini ya teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hubungan korelasi antara gold dengan EUR-USD itu kebanyakan atau most likely itu sifat hubungannya adalah korelasi yang positif. Artinya adalah ketika gold turun ini ya teman-teman, kalau kita melihat ke EUR-USD, EUR-USD-nya itu dia juga ikut turun ya. Sebaliknya ketika EUR-USD-nya ini naik ya teman-teman, maka gold ini juga dia ikut naik ya. Jadi hubungannya itu adalah positif. Tapi sekali lagi harap diingat ya teman-teman, yang namanya hubungan korelasi sekali lagi tidak pernah 100% ya, dan selalu berubah-ubah ya teman-teman. Ini sangat penting sekali. Artinya juga bahwa kita tidak bisa membuat formula atau rumusan itu seperti ini. Waduh, gold itu misalkan dia naik atau dia turun 200 pips, maka EUR-USD juga naik turunnya juga 200 pips.
Tidak bisa seperti itu. Berikut ini adalah contoh ya teman-teman yang menunjukkan bahwa korelasi antara gold dengan EUR USD itu tidak selamanya positif ya teman-teman. Di sini saya sudah mengubah chartnya menjadi candle agar lebih mudah ya, agar lebih enak aja secara visual kita melihatnya ya teman-teman. Kita melihat di sini ya, mulai dari sini ya teman-teman, gold itu dia mengalami kenaikan. Ya, dia mengalami kenaikan. Harusnya karena secara umum itu korelasinya dengan EUR USD itu positif, maka harusnya EUR USD-nya harusnya ikut naik, iya kan? Akan tetapi kita melihat di sini justru berlaku yang sebaliknya, ya teman-teman. EUR USD-nya ini malah turun ke bawah ya. Jadi di area ini goldnya itu naik, tapi EUR USD-nya itu dia malah turun. Oleh karena itu pada bagian ini korelasinya itu menjadi apa? Menjadi negatif ya teman-teman. Jadi sekali lagi tidak ada korelasi itu yang sifatnya itu 100%. Kemudian kita melihat di sini sudah mulai korelasinya sudah mulai normal kembali ya, dalam tanda kutip normal ya teman-teman. Lalu kemudian di sini dia sudah mulai kembali korelasinya positif ya. Jadi ini goldnya turun, di sini euronya juga ikutan turun, sudah ikutan turun. Penyebabnya apa Pak Setio, kok bisa ini goldnya naik akan tetapi EUR USD-nya ini kok malah turun? Ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan ya teman-teman. Salah satu contohnya itu adalah misalkan adanya faktor atau fenomena risk aversion dan risk appetite. Misalnya begini teman-teman, ketika krisis baik seperti contohnya tahun 2008, 2007, 2008 ataupun ketika krisis Covid kemarin ya teman-teman. Pokoknya ketika krisis baik krisis pangan, Covid maupun mungkin kalau ada perang ya, krisis geopolitik ya teman-teman, maka gold itu biasanya dia akan naik. Ya, gold itu biasanya dia akan naik karena apa? Karena gold itu dianggap sebagai safe haven, sebagai instrumen yang aman untuk dipegang ketika masa-masa krisis ya. Akan tetapi teman-teman, selain gold, dolar itu juga masih dianggap sebagai safe haven. Artinya apa? Investor itu dia pegang gold, tapi dia juga pegang dolar, ya teman-teman. Karena status dolar yang juga dianggap sebagai safe haven, maka dolar dan gold maksudnya ya. Maka ketika goldnya ini naik, EUR USD-nya ini malah turun. Kenapa? Karena orang lebih suka untuk pegang US dollar ketimbang euro ya teman-teman ya, sebagai dolar karena punya status safe haven itu tadi. Ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kenapa ketika goldnya itu naik, ini kok euronya malah turun. Sedangkan ini adalah contoh korelasi antara gold dengan USD JPY ya teman-teman. Jadi ini berlawanan korelasinya dengan EUR USD tadi. Kalau tadi gold dan EUR USD itu korelasinya adalah positif, maka antara gold dengan USD JPY ini korelasinya adalah relatif negatif ya teman-teman. Jadi ketika goldnya ini turun, itu biasanya USD JPY-nya itu naik dan sebaliknya. Sedangkan ini adalah korelasi antara EUR USD dengan USD JPY ya teman-teman. Dan kalau kita lihat korelasinya itu relatif negatif ya. Artinya kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ketika EUR USD-nya ini naik, maka USD JPY-nya itu turun ya. Di sini ketika USD JPY-nya itu naik, maka EUR USD-nya ini dia turun ya teman-teman. Tapi kita perlu perhatikan di sini sekali lagi, di sini korelasinya itu mengalami anomali ya, katakanlah anomali ya teman-teman. Karena di sini EUR USD-nya itu dia naik, USD JPY-nya dia juga ikut naik. Ya, jadi ini sekali lagi penting bagi kita untuk memahami bahwa korelasi itu dia tidak pernah 100% dan selalu berubah setiap waktu. Ini adalah korelasi antara EUR USD dan GBP USD ya teman-teman, dan mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu bahwa korelasinya itu adalah positif ya. Jadi kalau EUR USD naik itu biasanya most of the time GBP USD-nya juga naik. Sedangkan ini adalah korelasi antara EUR USD dan USD CHF ya.
dan korelasinya itu adalah negatif ya. Jadi secara umum kalau euro USD-nya ini naik, maka USD CHF-nya ini turun dan sebaliknya. Saya jadi ingat ya teman-teman, ketika pertama kali masuk di dunia forex, itu teman-teman saya di kantor itu seringkali menggunakan korelasi antara euro USD ini dengan USD CHF untuk scalping ya teman-teman. Jadi misalkan begini, jadi ketika dilihat nih misalkan euro USD-nya itu lagi running bullish gitu kan, lagi ada spike ya, tiba-tiba euro USD-nya itu naik ya teman-teman, entah kena news atau kena apa nggak tahu, tiba-tiba dia itu naik. Akan tetapi ketika melihat di USD CHF-nya itu masih tenang-tenang aja ya. Jadi itu ada beberapa trader yang menggunakannya sebagai kesempatan. Waduh, ini euronya spike ke atas ya. Akan tetapi USD CHF-nya ini masih tenang-tenang aja di tempat. Maka mereka menggunakan kesempatan itu untuk scalping dan ambil posisi sell USD CHF. Dengan harapan USD CHF sebentar lagi akan mengikuti korelasi negatifnya, euronya spike ke atas, maka USD CHF-nya diharapkan spike ke bawah. Sekarang saya akan masuk ke manfaat apa yang kita bisa dapatkan melalui pengetahuan tentang korelasi ini terhadap strategi trading kita. Contoh manfaat yang pertama adalah berkaitan dengan hedging ya teman-teman. Jadi misalkan seperti contoh euro USD dan USD CHF ya. Trader yang tahu bahwa ada korelasi yang negatif antara euro USD dan USD CHF, itu biasanya mereka tidak akan trading, misalkan mereka buy euro USD, kemudian mereka sell USD CHF. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan itu sebenarnya mereka sedang hedging. Maksudnya sih nggak hedging ya teman-teman. Maksudnya sih nggak hedging. Akan tetapi karena mereka nggak paham bahwa euro USD dan USD CHF itu punya korelasi yang negatif, akhirnya mereka buy euro USD dan sell USD CHF. Hasilnya apa? Ya hasilnya hasil tradingnya itu cancel each other begitu ya teman-teman. Jadi saling membatalkan ya. Jadi nanti hasilnya itu nggak profit ya teman-teman. Malah bisa kalau misalkan profitnya itu profit sedikit, kalau loss juga bisa loss sedikit ya. Jadi posisinya itu hedging. Nah ini kita perlu tahu agar kita bisa menghindari hal-hal semacam ini. Manfaat lain dari penguasaan korelasi ini adalah untuk tujuan diversifikasi ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini adalah korelasi antara euro USD dan GBP USD ya. Nah, kita dengan pengetahuan ini kita bisa melakukan diversifikasi resiko kita ya. Jadi misalkan kita itu katakanlah biasa tradingnya itu katakanlah 2 lot ya teman-teman. Maka dengan pengetahuan kita tentang korelasi ini, kita bisa melakukan diversifikasi. Misalkan kita trennya itu lagi bullish nih, misalkan ya kan trennya lagi bullish. Nah, maka kita itu melakukan open posisi buy, itu biasanya 2 lot ya teman-teman. Tapi untuk diversifikasi kita pecah menjadi pada 2 pair ini ya. Jadi 1 lot di euro USD dan 1 lotnya lagi itu di GBP USD. Keuntungannya contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita buy 1 lot di euro USD dan kita pecah, kita diversifikasi 1 lotnya lagi kita taruh di GBP USD ya. Ketika misalnya ya teman-teman tiba-tiba ECB itu dia cut rate atau dia rate hike begitu ya, atau ada news yang menyebabkan euro itu melemah ya teman-teman, sehingga euro USD-nya itu terjun jatuh ke bawah padahal trennya itu lagi bullish begitu ya. Nah, GBP USD di lain pihak itu tidak akan terlalu terpengaruh dengan news buruk yang dari euro itu ya teman-teman. Jadi 1 lotnya itu dia terjun ya, dia mengalami kerugian, akan tetapi 1 lot yang lainnya yang di GBP USD itu dia tidak terlalu terpengaruh ya, atau bahkan dia bisa juga kejadian dia malah terus naik ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan sekali lagi bahwa
kita bisa mendapatkan keuntungan dari diversifikasi ini. Jadi kita memecah resiko begitu ya. Atau malah bisa juga terjadi seperti ini ya teman-teman, kita udah pecah nih di EURUSD dan di GBP USD sama-sama buy-nya begitu kan. Tiba-tiba muncul berita bagus nih dari GBP USD dari UK gitu kan. Artinya apa? Euronya sudah naik, GBP USD-nya naiknya double ya teman-teman. Artinya apa? Di sini kalau kejadiannya seperti itu ya profitnya tambah gede. Kemudian manfaat mengetahui korelasi ini juga berkaitan dengan yang tadi saya sudah singgung di depan ya teman-teman. Seringkali ada trader itu, banyak trader ya, dia tuh mengeluh begini, waduh gua punya 3 posisi tapi semuanya loss ya kan? Semuanya loss, gak ada yang profit. Kenapa? Karena nggak paham yang namanya korelasi ya teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan ya. Di sini katakanlah di atas ini ada USD JPY di yang warna apa nih, warna biru ya, warna biru atau warna hijau apa ini ya teman-teman, nggak tahu apa warnanya. EURUSD ya. Jadi di sini buy USD JPY, di sini sell EURUSD, dan di sini juga sell gold ya teman-teman. Masing-masing ini lot size-nya adalah 1 lot ya. Nah, ketika mengambil posisi yang seperti ini, artinya si trader sedang buta sama korelasi ya teman-teman. Maksudnya mungkin mau diversifikasi tadi ya teman-teman. Tapi karena nggak paham korelasi, jadinya bukan diversifikasi ya. Jadinya ketika buy USD JPY 1 lot, sell EURUSD 1 lot, dan sell gold 1 lot, itu sebenarnya sama saja dengan buy USD JPY 3 lot. Tentu saja kalau arahnya itu benar, profitnya bisa semakin gede ya teman-teman. 3 lot itu profit semua atau 3 pair itu profit semua. Tapi dalam trading itu kan kita justru harus mengutamakan resikonya dulu ya. Jadi kita tuh harus mikir resikonya dulu. Dengan buta akan korelasi, maka secara tidak langsung atau bahkan secara langsung ya, kita itu sedang mengekspos diri kita terhadap resiko yang besar. Jadi dengan mengetahui atau menguasai korelasi ini ya teman-teman, sebagai trader itu kita bisa lebih matang dalam mengelola resiko kita. Dan ketika resiko itu dia bisa dikelola dengan baik, maka yang namanya profit itu nanti pasti akan mengikuti. Sekarang Anda sudah tahu bagaimana cara mencari korelasi antara 2 pair atau lebih di TradingView dan bagaimana menggunakannya sebagai strategi untuk mencari cuan di market dan juga untuk menjaga atau meminimalisir resiko Anda. Jika Anda punya pertanyaan, saran, ataupun kritik, silakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading kalian. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.